Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin shaimin yang sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama di pagi hari yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia, nikmat yang tiada terkira yang Allah curahkan tanpa batas kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita masih diberi napas, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah siam Ramadan, qiyam Ramadan, tilawatul Quran, dan kajian-kajian keilmuan yang Allah Subhanahu wa taala lewat lisan mulianya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan mayuridullahu khairan faqihu biddin. Siapa-siapa yang Allah akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut, kepada hambanya tersebut, maka salah satu pertandanya adalah yufaqihu biddin. Allah memberi kemudahan kepada hambanya tersebut dalam memahami ad-din, syariah Islam ini. Dan salah satu petunjuk tanda bahwa kita termasuk dari orang-orang yang tufaqihu biddin adalah kita mau duduk bersama di majelis ilmu untuk sama-sama mengkaji syariah Islam yang agung ini. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'innya, dan wabil khusus kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa taat dan tumut kepada ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin shaimin yang sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kali ini kita akan coba menguraikan tentang i'tikaf, keutamaan dan kerugian bagi orang-orang yang meninggalkannya. I'tikaf sejatinya adalah sudah dilakukan pada saat zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau puasa, pertama Allah syariatkan seperti dalam ayatnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah
sebagaimana kami telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Para ahli sejarah, salah satunya adalah Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa syariah puasa, kewajiban puasa mulai diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami telah mewajibkan kepada orang sebelum kamu, yaitu dimulai pada saat zaman Nabi Nuh alaihissalam. Adapun i'tikaf itu dimulai pada saat zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sesuai dengan ayat di dalam surat Al-Baqarah. Dan ayat ini menjadikan makna i'tikaf yang pertama, yang umum, bahwa i'tikaf itu bisa dilakukan di luar Ramadan, tidak harus 10 hari, 30 hari, 15 hari, dan lain sebagainya. Umar ibn Khattab dalam satu hadisnya yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian disyarah oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu nadartu fi jahiliyah. Kami dulu bernazar pada saat zaman jahiliyah, ayat taqifa bil masjidil haramil laila. Kami bernazar, kata Umar, untuk melakukan iktikaf pada zaman jahiliyah dulu bil masjidil haramil laila, di Masjidil Haram satu malam saja. Qol, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aufa nadartuka, maka penuhi wahai Umar nadarmu itu. Jadi Umar pernah bernazar untuk beriktikaf pada saat dia zaman jahiliyah, satu malam di Masjidil Haram. Kemudian kata Nabi, dan itu diungkapkan setelah beliau masuk ke dalam Islam. Kata Nabi, tunaikan nadarku untuk iktikaf satu malam saja di luar bulan Ramadan di Masjidil Haram. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil satu istimbat bahwa iktikaf boleh dilakukan tanpa ada bilangan waktu yang ditentukan, dan boleh dilakukan di luar bulan Ramadan. Ini makna iktikaf yang pertama, dan dikuatkan mensitir Ibnu Hajar, mensitir ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila antahhira lit-thaifina wal akifina warrukais sujud. Wa ahidna, kata Allah, aku perintahkan ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa Ismaila, dan kepada anaknya Nabi Ismail, untuk apa? Antahhira, sucikan, bersihkan baitiya, rumahku ini, yaitu Masjidil Haram. Untuk apa? Lit-thaifina, untuk memberikan kenyamanan, ketenangan, kehusyuan kepada orang-orang yang tawaf. Qatadah, salah seorang ahli tafsir, menerima dari Ibnu Abbas bahwa lit-thaifina itu adalah untuk orang-orang yang datang dari luar kota Mekah. Makanya kalau ditanya tentang afdoliyahnya, apakah lebih afdol di Masjidil Haram itu kita tawaf atau sholat? Sebagian ulama, malah dikatakan jumhur ulama, memfatwakan bahwa bagi orang-orang luar kota Mekah seperti kita di Indonesia,
Begitu datang ke Masjidil Haram, yang afdol adalah tawaf. Karena tawaf itu untuk orang-orang di luar kota Mekah. Lebih afdol. Kemudian yang kedua adalah wal akifina. Bersihkan dan sucikan ini masjid, ini rumahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk memberi kenyamanan kepada orang-orang al-akifina yang beriktikaf. Dan makna iktikaf itu Masya Allah. Nanti akan kita jelaskan bagaimana iktikaf itu nggak ngapain pun berpahala gitu. Makanya setelah zaman tabi'in, banyak orang-orang tidur di Masjidil Haram. Kemudian sebagian orang mau melaporkan ke gubernur Mekah untuk supaya tidak tidur tuh orang-orang itu di Masjidil Haram. Begitu mau disampaikan, dicegah oleh salah seorang ulama tabi'in, jangan disampaikan. Kenapa? Karena Ibnu Umar, beliau pada saat bujangan sering tidur di Masjidil Haram. Dan orang yang duduk seperti begini dan orang yang tidur juga itu termasuk orang yang iktikaf, diberi pahala. Makanya kadang kita suka ada pengumuman ya, dilarang tidur di masjid. Padahal sejatinya enggak seperti itu. Duduk kayak begini termasuk iktikaf. Dan dalil ini menjadi satu dalil. Karena wal akifina, kata Qatadah, beliau adalah salah satu murid dari Ibnu Abbas, diterima dari Ibnu Abbas, dan kita tahu sahabat ahli tafsir yang utama itu adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, bahwa al-akifina itu adalah dikhususkan, bukan berarti yang luar kota juga tidak boleh, tapi lebih dikhususkan, lebih afdol bagi orang-orang yang ada di dalam kota itu, penduduk Mekah yang iktikaf itu. Ini menjadikan dalil bahwa afdolnya kita iktikaf itu di masjid sekitar rumah kita. Itu kalau kita mengambil dari fatwanya para ahli ulama tafsir seperti Abdullah bin Abbas. Dan semua ulama-ulama tafsir, begitu Ibnu Abbas mengatakan sahur manuk semua tuh. Ngikutin semua. Qatadah, Rabi bin Anas, ulama-ulama yang lain, Ali bin Abi Tolhah, semua meriwayatkannya dari Ibnu Abbas. Nah, bagi kita yang ada di lingkungan sekitar ini nggak usah jauh-jauh ke masjid Kubah Emas misalnya. Boleh. Tapi yang lebih afdol adalah di sekitar rumah kita. Wal akifina warukais sujud. Bersihkan pula, sucikan pula, kata Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Ismail untuk memberi kenyamanan kepada orang yang ruku dan sujud. Dan kalau kita kemudian iktikafnya dengan melaksanakan sholat, maka tiga-tiganya dapat. Termasuk orang yang iktikaf, termasuk juga orang yang ruku dan sujud. Kita duduk aja nih, hadirin. Tadi saya bilang tidur di masjid, nggak ngapa-ngapain, udah masuk bilangan iktikaf. Kemudian kalau sholat, maka dia sudah termasuk bilangan ruku dan sujud. Masya Allah. Jadi iktikaf itu ternyata pahalanya sangat-sangat incredible, sangat-sangat luar biasa. Duduk-duduk saja itu sudah dianggap sebagai iktikaf. Kalau kita lakukan kemudian di Asyura Awakhir, kita akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Padahal cuma duduk-duduk saja.
Apatah lagi kalau kemudian sholat. Ayat surat Al-Baqarah tadi telah mencakup semuanya. Orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Cuma yang tawaf kita nggak dapatkan. Karena tawaf itu cuma ada di Masjidil Haram, nggak bisa di Senayan tawaf. Itu. Jadi kalau kita ingin seluruhnya ayat Al-Baqarah tadi kita dapatkan, lit-thaifina wal akifina warrukai as-sujud. 4 amalan, maka kita harus ke Masjidil Haram. Ini salah satu dalil tentang iktikaf yang secara umum. Jadi boleh kita iktikaf ngalong, boleh. Misalnya kita cuma malam aja, begitu subuh kemudian kita selesai iktikaf, boleh? Boleh. Dasarnya dalil dari kejadian Umar bin Khattab tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah iktikaf yang khusus, yang sekarang banyak dikaji nih sama kita-kita ini. Hadisnya diterima muttafaqun alaih. Disarah juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya bahwa an Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifal al-ashara al-awahir fi Ramadan hatta tawaffallah thumma ya'takifu azwajahu min ba'di. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan ayyatakifah, beriktikaf al-asyara 10 al-awahir terakhir fi Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi 10 akhir bulan Ramadan itu beliau tidak pernah meninggalkan iktikaf. Puasa disyariahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua Hijriah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di tahun 10 Hijriah. Beliau selama 9 kali melakukan puasa dan beliau tidak pernah meninggalkan iktikaf hatta tawaffahullahu, sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma ya'takifa azwajahu. Kemudian iktikaf itu dilakukan, diteruskan oleh istri-istri beliau setelahnya. Ini dalilnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Disarah oleh Ibnu Hajar bahwa ini salah satu dalil yang kuat bagaimana sunnah muakkadahnya iktikaf di 10 malam yang terakhir. Jadi iktikaf itu ada yang iktikaf wajib, dalilnya tadi yang tentang Nabi Ibrahim, Umar bin Khattab, beliau bernazar. Kalau kita bernazar mau iktikaf, maka iktikafnya wajib. Nah, kemudian iktikaf adalah sunnah muakkadah, iktikaf di 10 hari yang terakhir. Dalilnya tadi bahwa Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan iktikaf. Selama 9 kali beliau melaksanakan puasa, tidak pernah meninggalkan iktikaf sampai Allah mewafatkan beliau. Dan kebiasaan itu dilanjutkan oleh istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah di surat Al-Baqarah juga. Dan dalilnya ini masih ada hubungan dengan puasa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Uhilla lakum lailatas syami rafasu ila nisaikum. Diawalin begitu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun.
alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadu minal fajr thumma atimus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah ini wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Hadirin ikhwatul iman, ayat ini sebenarnya ayat yang menstressing tentang puasa yang sekarang ini. Yang kita tahu, yang populer di kita, ayat tentang puasa itu Al-Baqarah 183. Semua pada hafal. Yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah aku wajibkan, aku perintahkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Ini dalil yang populer. Padahal kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, bahwa ayat ini telah dimansuh sebenarnya. Ayat ini adalah ayat tentang puasa sebelum tentang puasa sebelum ayat yang tadi. Jadi ayat puasa tentang puasa ini adalah puasa yang bukan sekarang seperti kita lakukan. Bagaimana puasa sebelum seperti kita lakukan ini terjadi? Itu puasanya setiap bulan 3 hari. Zaman Nabi Nuh ini dimulai tadi saya katakan. Zaman Nabi Nuh puasa itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 3 hari tiap bulan. Dan ini kemudian masih dipakai ya, dilanjutkan oleh kita, oleh umat Islam, oleh Rasulullah SAW dengan puasa sunat Ayyamul Bid, puasa 3 hari di tengah-tengah bulan Hijriah. Pada saat sekarang bulan lagi mencorong ya kan, tapi sunat di kita dulu wajib tiap bulan. Puasa orang-orang zaman Nabi Nuh sampai permulaan puasa diwajibkan kepada Rasulullah dan kaum muslimin, itu yang dilakukan. Kemudian puasanya adalah kalau sudah maghrib berbuka, waktunya sampai isya. Nah ini yang menjadi keberatan waktu itu para sahabat. Terjadilah kejadian yang dari seorang sahabat yang bernama Qais. Beliau itu bekerja seharian di ladang dalam panas terik. Kalau di kita ladang itu kan banyak pohon. Kita bisa bayangkan ladang di Saudi Arabia, panas terik seharian. Kemudian beliau bekerja. Kemudian tibalah waktu berbuka, maghrib. Datanglah dia ke rumahnya, nanya ke istrinya, saya mau berbuka nih, ada makanan enggak? Kata istrinya, kebetulan tidak ada, tapi saya akan carikan. Masya Allah ya. Karena saking lelahnya, beliau itu tertidur. Begitu istrinya bawa makanan, ya alangkah meruginya engkau kok tertidur. Karena syariat sebelum puasa sekarang ini, di samping waktu berbuka ini dari maghrib sampai isya, kalau ketiduran dilanjut puasanya. Berat sekali gitu kan. Sampai kemudian Qais tersebut di siang hari besoknya pingsan. Kemudian datanglah berita kepada Rasulullah, kenapa?
Ya Rasulullah, diceritakan cerita itu. Kemudian turunlah ayat, salah satunya uhillat lakum, ya, uhillat apa? Uhillat lakum lailatas syam rafasu ila nisaikum. Kenapa di sini itu yang pertama uhillat lakum lailatas syam rafasu ila nisaikum? Karena orang Arab itu Masya Allah ya. Kalau bapak-bapak takjil pakai apa? Lontong, korma ya. Ibnu Umar takjilnya bukan itu. Apa? Jima. Takjilnya berhubungan suami istri. Jadi orang Arab itu ya, bagaimana gerengnya gitu ya. Dan bapak-bapak bisa bayangkan, Allah memberikan waktu dari maghrib sampai isya untuk makan dan hubungan suami istri. Bisa nggak dua-duanya dilakukan? Nggak bisa, sempit waktunya. Jadi harus pilih. Kalau nggak makan, ya hubungan suami istri. Makanya Ibnu Umar itu takjilnya itu adalah hubungan suami istri. Dan kebanyakan nggak bisa melakukannya sampai sebulan, sehingga merasa berat. Dipicu dengan kejadian Qais itu, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menasah ayat yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa yang 3 hari setiap bulan dan waktu bukanya dari maghrib sampai isya dihapus, Pak. Turun ayat selanjutnya yang tadi saya sampaikan, uhilla lakum lailatus syiyam. Allah menghalakan, membolehkan lailatus syiyam di malam bulan puasa, rafasu ila nisaikum, untuk mendatangi istri-istri kalian. Kenapa ini didulukan? Karena ini lebih berat bagi para sahabat zaman itu. Ya kan? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri kalian itu adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat istri-istri kalian. Robi bin Anas menafsirkan libasul lakum, pakaian itu adalah selimut. Jadi Allah itu menekankan lagi bahwa jima itu gitu ya. Ayat ini adalah tentang jima gitu. Tapi dengan bahasa yang sangat halus. Ditafsirkan oleh Robi bin Anas bahwa libasul lakum, pakaian itu adalah selimut. Artinya aurat. Artinya hubungan suami istri, jima. Abdullah bin Abbas mengatakan adalah ketenangan. Makanya kata Nabi, kalau kalian melihat di jalan, melihat seorang perempuan yang menarik hati kalian, cepat-cepat pulang. Datangin istri kalian. Karena apa yang dipunyai oleh perempuan di jalanan itu juga dipunyai oleh istri kita di rumah. Tenang. Nah, bapak-bapak udah tahu semua lah. Kalau kita kemudian datang istri, tenang kita, ya kan? Gejolak syahwat itu hilang. Makanya kata Nabi, seorang perempuan itu meskipun ada di atas seekor unta, kalau suaminya minta, dia harus turun, gitu kan? Karena itu ketenangannya itu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian adalah pakaian buat istri-istri kalian, dan istri-istri kalian adalah pakaian buat kalian. Pal'ana, nah, adapun sekarang kata Allah, basyiru hunna, datangilah istri-istri kalian, wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa-apa yang Allah telah berikan kepada kalian. Nah, ini juga dalil nih. Para ulama ahli tafsir, ma kataballahu lakum itu artinya adalah anak. Adapun sekarang kata Allah, boleh. Yang asalnya cuma dari maghrib sampai isya, sekarang itu sampai subuh. Boleh datangin istri kalian dan carilah ma kataballahu lakum, apa yang Allah anugerahkan kepada kalian, yaitu anak. Ini dalil bahwa diharamkan kalau kita menikah nggak mau punya anak. Dalil anti KB ini nih salah satunya. Kita ingin menikah tapi kemudian nggak mau punya anak, nggak boleh. Wabtagu ma kataballahu lakum, ya kan?
Nah, barulah kemudian ayat selanjutnya tentang makanan. Makan dan minum. Jadi yang pertama dibahas itu karena memang ngeluhnya para sahabat itu nggak bisa hubungan suami istri selama sebulan. Makanya yang pertama kan tentang hubungan suami istri dibolehkan tuh. Di akhir-akhir barulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytu minal aswadi. Adapun sekarang silahkanlah wakulu wasrobu, makan dan minumlah sampai telah nyata antara benang putih dan benang hitam minal fajar, yaitu adalah fajar. Saat itu begitu ada ayat ini, para sahabat itu latah sampai jelas nih benang hitam dan benang putih, sehingga mereka naruh benang hitam dan benang putih di bawah bantal mereka. Begitu dilihat, udah jelas kok gak jelas-jelas gitu kan. Disampaikanlah kepada Rasulullah SAW, kata Nabi, bukan begitu, itu artinya fajar. Kalau kalian kemudian di bawah bantal kalian itu ditaruh benang hitam dan benang putih, kalau begitu bantal kalian itu sangat luas, bisa menutupi ufuk gitu kan, maksudnya kata Nabi itu. Maksudnya adalah fajar. Dan fajar itu bukan warna merah yang membentang, tapi warna merah yang melintang. Dalam hadis dikatakan seperti itu. Jadi kalau kita lihat nih sekarang nih fajar, kalau ada warna merah yang membentang begitu itu bukan fajar. Tapi kalau warna merahnya yang melintang, nah itu fajar. Zaman dulu kan belum ada jam, belum ada waktu, jadi pakai seperti itu. Nah kemudian dilanjutkan setelah itu, tsumma atimu siyam ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan jangan kalian mendekati istri kalian di mana kalian sedang beriktikaf. Jadi dalil ini juga oleh Ibnu Hajar dikatakan bahwa iktikaf itu tidak boleh di rumah, tidak boleh apalagi di mall, ya kan? Fil masajid, wa antum fil masajid. Kalau hadirin baca tentang Sarah Fathul Bari itu sangat jelas sekali bagaimana Ibnu Hajar. Jadi sarah itu seperti tafsir kalau Al-Quran. Tapi yang ditafsirkan adalah hadis itu. Cukup kita punya sarah Fathul Bari, sebenarnya cukup. Kita pegang hadis Bukhari dan Muslim sebenarnya cukup. Waktu kita ini tidak akan mampu untuk melakukan amalan-amalan dengan berpedoman kepada Bukhari dan Muslim saja. Kitabnya itu ada 38 jilid. Segini. Itu Fathul Bari. Padahal hadis Bukharinya cuma sebesar ini. Kitabnya ada 38. Penjelasan tentang hadis Bukhari itu. Fil masajid, di masjid-masjid. Nah, para ulama kemudian berfatwa bahwa masjid apa sih yang boleh dipakai untuk iktikaf? Jumhur ulama semua masjid. Tapi sebagian ulama mengabdolkan masjid jami. Kalau zaman dulu namanya Masjid Agung ya. Masjid Agung itu adalah masjid jami atau masjid yang selalu dilakukan sholat Jumat. Kenapa? Karena iktikaf itu tidak boleh kita keluar dari masjid kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Ima kita kemudian menjenguk orang sakit dan mengantarkan jenazah juga tidak disyariatkan untuk kita lakukan kalau saat kita sedang iktikaf. Kecuali kita ada keperluan yang mendesak. Misalnya mau buang air, pulang ke rumah boleh. Cuma sekedar menanyakan gimana sakitnya si fulan boleh. Tapi kemudian kalau kita menjenguk, duduk di rumah orang sakit itu tidak boleh. Apalagi wa antum basiruhunna, kalian berhubungan suami istri atau jima, wa antum akifuna fil masajid, saat
kalian sedang iktikaf di masjid. Sampai Rasulullah SAW, beliau itu membersihkan, menyisir rambutnya, kepalanya dikejendelakan oleh Aisyah, kemudian dari luar jendela disisirin rambutnya. Tapi ada juga Rasulullah kemudian mengantarkan istrinya Juwairiyah binti Al-Haris. Karena rumah beliau itu, rumah istri beliau Juwairiyah itu jauh. Begitu kemudian mau pulang dari itikaf itu, kemudian Rasul mengantarkan istrinya itu. Kenapa? Karena itu keperluan yang mendesak. Kalau kemudian nggak diantarkan, akan terjadi timbul dikhawatirkan timbulnya fitnah. Nah, ini adalah ayat yang menegaskan tentang iktikaf asrul awakhir. Iktikaf 10 hari di bulan Ramadan. Dan keutamaannya di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, man kana ya'takifa al-asaro al-awakhir fi Ramadan kana kahajataini wa umrataini. Barang siapa yang beriktikaf 10 hari. Nah, 10 hari ini kalau ini nih keutamaannya. Tadi iktikaf boleh enggak 10 hari? Boleh. Tapi kalau mau keutamaannya harus 10 hari. Dalam riwayat Imam At-Tabrani dikatakan barang siapa yang beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti kahajataini. 2 kali kita berhaji wa umrotaini, dan 2 kali kita berumroh. Masya Allah. Kalau 10 hari di akhir bulan Ramadan. Itu yang pertama. Dan yang utama adalah kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Nah, ini juga banyak yang kita bukan tidak paham, tapi ada kesimpang siuran. Allahu yanzilu suhufi Ibrahim fi asara Ramadan. Jadi Allah menurunkan suhuf Ibrahim di 10 bulan Ramadan. Menurunkan Injil di tanggal 13 bulan Ramadan. Menurunkan Taurat di tanggal 15 bulan Ramadan. Dan Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu bukan tanggal 17 Ramadan. Dan Allah menurunkan Al-Quran itu, Allah secara serentak menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke langit dunia secara serentak. Dan inilah yang disebut malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu bukan Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah di Gua Hiro, bukan. Pemahaman kebanyakan kita, Lailatul Qadar itu, turunnya Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah. Yang ayat pertamanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan itu. Tapi malam Lailatul Qadar itu adalah Allah menurunkan yang pertama seluruhnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Nah, itu. Baru setelah itu kemudian Allah melalui malaikat Jibril menurunkan secara bertahap Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sekarang paham ya, bahwa Lailatul Qadar itu bukan pada saat Nabi menerima wahyu, bukan. Tapi Allah menurunkan dari Lauhul Mahfud ke langit dunia secara serentak, semua 30 juz. Nah, itu malam Lailatul Qadar itu. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Saya aja sebelum memahami tafsir, mulai dari SMA sampai sebelum memahami tafsir, anggapannya malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Nabi menerima Al-Quran. Gitu. Dan kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lebih baik, bukan sama, lebih baik. Lebih baiknya seperti apa? Wallahu a'lam bissawab. Bisa 10.000 kali, 1 juta kali, Allahu a'lam bissawab. Khairun, lebih baik dari
alfi syahr. 1000 bulan, berarti lebih baik dari 83 tahun. Bisa kita bayangkan kalau kemudian kita pada saat malam Lailatul Qadar itu Allah catat sebagai amal ibadah kita, seolah-olah kita beribadah selama 83 tahun. Yakinkah kita bisa berumur 83 tahun? Enggak yakin. Kata Nabi, umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. 83 tahun jarang-jarang. Dengan kita kemudian mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita seolah-olah udah berumur 80 tahun full dengan ibadah. Dan subhanallahnya, masya Allahnya, itu bisa dapatkan dengan sangat mudah dengan melalui iktikaf. Dan mudah, kenapa kita katakan mudah? Karena tadi Ibnu Umar aja itikafnya tidur. Itikafnya gitu. Kalau kita tidur di rumah, nggak dianggap itikaf. Datang malam Lailatul Qadar, kita tidur di rumah, nggak dianggap sebagai orang mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau di dalam masjid, meskipun kita tidur, Allah catat menjadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Apalagi kalau kita sholat, yang tadi tuh di surat Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim, ya, wal akifuna warukai sujud, orang yang itikaf dan orang yang ruku dan sujud dengan sholat itu. Makanya para ulama mensyariatkan di masjid itu bukan cuma sholat aja juga, bisa kita mengkaji, bisa kita membaca buku, bisa tilawah dan sebagainya. Tapi at least kita tidur pun dianggap beriktikaf. Ini, sehingga ini menjadikan dorongan buat kita sebenarnya untuk beriktikaf. Apa bedanya kita tinggal di sini sama tinggal di rumah? Orang di rumah juga nggak makan, nggak minum, mendingan di masjid. Ini adalah keutamaannya iktikaf di Asrul Awakhir, di 10 malam yang terakhir. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita. Motivasi buat kita dan ajak keluarga. Meskipun ini saya ini sebenarnya saya bicara malu juga, karena ilmu ajub, kalau kata orang Sunda itu ilmu ajub. Karena saya nggak bisa, karena kebetulan saya kerja gitu. Waduh, saya bilang masya Allah, sedih sebenarnya. Harusnya itikaf, karena kita ada kewajiban kerja, nggak bisa itikaf. Paling itikafnya ngalong pada saat libur gitu ya. Tapi kan kalau kemudian saat libur, kita nggak bisa meyakinkan pada saat kita libur itikaf itu turun malam Lailatul Qadar. Gambling gitu ya. Ini saya subhanallah, masya Allah, sedih gitu loh. Bagi bapak-bapak yang kemudian punya waktu, usahakan itikaf. Karena kalau 10 hari kemudian antum iktikaf, itu hampir bisa dipastikan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Gak perlu sholat terus-terusan, sampai duduk-duduk aja gak apa-apa, sampai tidur pun ya dianggap iktikaf. Daripada tidur di rumah, mendingan di masjid. Itu barangkali bapak-bapak sekalian, ikhwatul iman, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi pendorong kita untuk melaksanakan iktikaf di 10 malam yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah, kekuatan untuk senantiasa kita bisa melakukan iktikaf di 10 malam yang terakhir. Wal afa minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sampai di kitab ini. Insya Allah di masjid kita ini seperti biasa tiap tahun kita melaksanakan iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Nanti insya Allah kita akan mulai di malam ke-21. Kita diawali dengan ada kajian iktikaf juga. Nanti dengan kita juga mengadakan ini ya, dengan apa kaitannya menyebut malam Lailatul Qadar.
ada kajian etika. Kita mulai pukul 9.30. Setelah itu istirahat dan dilanjutkan nanti pukul 2 kita akan melakukan mulai dulu berjamaah yang muhasabah, kemudian ditutup dengan sahur bersama. Untuk itu insya Allah semoga kita diberi kekuatan, kesehatan. Amin. Semoga kita semua keluarga bisa berkaitan. Ya alhamdulillah Pak, karena OTM 2 sudah kita bisa gunakan 2 tahun kemarin tuh alhamdulillah gitu. Jadi ada juga akhwat ya, ibu-ibu atau putri kita yang kan bisa mengikuti itikaf di Masjid At-Taubah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi semoga apa yang kita rasakan hari ini, ilmu yang kita dapat ini bermanfaat bagi kita semua, diberi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan kekurangan. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.